Di dalam video kali ini aku pengen menceritakan yaitu sebuah pengalaman yang dialami oleh Rizal, yaitu akun Twitternya @rizal_setiawan. Ini merupakan pengalaman beliau saat mendaki Gunung Prau. Pengalaman mengerikan 3 hari ini bersama teman gaibnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, mari kita lanjutkan ceritanya. Tokoh yang ada di dalam cerita ini sudah disamarkan oleh si Rizal ini. Pesan juga dari Rizal buat teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman sekiranya tahu, tolong jaga privasi, apalagi cuma nebak-nebak. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita ini berlatar belakang di akhir tahun 2017. Karena pada waktu itu musim hujan, jadi aku gak kepikiran buat mendaki gunung manapun. Tak lama kemudian terdengar bunyi dering telepon. Ternyata Mojo, teman lama aku mendaki. Aku dan Mojo ini kenal di trek salah satu gunung. Karena kami tidak sedaerah, aku meminta kontaknya. Kebetulan kami sama-sama hobi mendaki. Kita berdua sudah pernah sekitar 3-4 kali mendaki bareng. Kali ini tidak seperti biasanya, dia mengajakku naik gunung secara tiba-tiba mendadak sekali. "Cong, kita naik gunung yuk besok," kata Mojo via telepon. "Besok? Gak bisa lah, aku kerja. Mendadak banget sih Jo," aku menjawab seperti itu. "Izin lah, ini yang terakhir aku naik gunung," kata Mojo. "Ya wes, tapi naik gunung perahu aja ya, soalnya kan lagi musim hujan." "Udah atur aja, aku ikut," kata Mojo. Lalu aku berpikir sejenak, kayaknya bisa ambil cuti bulan ini nih. Singkat cerita, aku dapat cuti di hari Selasa dan Rabu. Dan aku berinisiatif untuk mengajak 3 temanku yang suka mendaki. Sebut saja namanya Mamie, Bungor, Kombot, dan aku sendiri yang biasa dipanggil Icong. Kebetulan kami berempat sedaerah, jadi tidak sulit mengagendakan naik gunung secara mendadak. Karena aku sudah terlanjur ambil cuti, lalu aku menelpon Mojo lagi bahwa hari Selasa jadi naik gunung perahu dan bertemu langsung di PC. Hari H pun tiba, kami berempat berangkat pukul 4 sore menggunakan sepeda motor tanpa ada kendala apapun. Sesampainya di BC, tepat pukul 6 sore waktu setempat, kami semua bertemu dengan Mojo, dia seorang diri. Istirahat sebentar, lalu mengurusi maksi dan mendaki malam itu juga. "Emang harus malam-malam gini muncak? Gak nginep aja dulu di BC?" tanya Mami. "Iyalah, soalnya aku cuma ambil cuti 2 hari, gak bisa lebih," kataku. Lalu kami serombongan memulai pendakian malam itu juga. Trek yang awalnya perkampungan warga, tapi jalan menanjak. Berjalan sekitar kurang lebih 20 menit sampai di pos selamat datang. Tanpa kita sadari, itulah awal mula hal buruk akan menimpa kami sepanjang perjalanan. Sesampainya di pos selamat datang, kami semua memutuskan istirahat sebentar untuk menghisap 2 batang rokok. Suasana malam itu begitu dingin sekali. Kabut mulai turun. Tapi semua itu adalah hal lumrah dalam dunia pendakian. Kami tetap bercanda ngalor ngidul. Tapi aneh kenapa, hanya Mojo yang terlihat kecapean hingga dia pun tertidur. Dirasa kami cukup istirahat dan memutuskan untuk melanjutkan kembali pendakian. Tiba-tiba Mojo mengigau, terdengar jelas dia berteriak, "Lelepah!" Seperti orang kesurupan. Badannya menggigil hebat, terlihat pucat di seluruh badan, terus berteriak tanpa henti dalam keadaan mata tertutup. Kami semua berusaha membangunkan Mojo.
Perasaan kami agak sedikit lega ketika melihat Mojo perlahan mulai tersadar kembali. "Mas sakit ya? Itu mukanya pucat banget," kata Kombot kepada Mojo. "Gak apa-apa mas, saya masih kuat," jawab Mojo. "Gak usah dipaksa Jo kalau gak kuat," kataku. Namun Mojo bersikeras tetap saja memaksa untuk melanjutkan perjalanan kami. Trek menuju pos 1 terbilang agak terjal melewati hutan yang tidak terlalu lebat dengan udara dingin menusuk tulang. Kami berjalan kurang lebih sekitar sejam setengah, barulah kami sampai di pos 1. Di sini perjalanan kami mulai terasa aneh. Kami semua melihat satu pohon yang amat besar dengan oyot yang terlihat keluar dari tanah. "Oyot Nimang, hati-hati jangan ada yang misah," kata Bungor. Bungor ini memang orangnya bisa lihat hal-hal di luar nalar. Jadi kita semuanya terdiam, tidak banyak bertanya agar situasinya tetap kondusif. Terasa aneh, gunung tiba-tiba terlihat sepi sekali. Tidak ada rombongan pendaki lain. Iya, tidak seperti Gunung Prau yang aku tahu. Terlihat ada pohon pisang di tengah-tengah hutan gunung, berukuran besar setinggi pohon kelapa. Kami semua kaget karena pohon itu tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi makhluk mengerikan. "Lelepah!" teriak Bongor. Kami semua melihat makhluk itu besar sekali. Mulutnya lebar terlihat sobek sampai telinga dengan mata besar dan berwarna hitam seluruh badan. Kami semua refleks lari sekencang mungkin. Berlari kalang kabut, kemudian kami semua terjatuh ke jurang. Yang jelas kami semua berguling lumayan lama, tapi kami semua tidak ada yang cedera. Hanya terasa pusing di kepala. Kami semua mencoba merangkak naik dan sampailah di jalur pendakian kembali. Barulah kami semua sadar bahwa Mojo terpisah sendirian. "Mojo di mana?" tanyaku. "Kayaknya ketinggalan, soalnya aku lihat cuma dia yang gak lari," kata Mami. Kita semua mencari Mojo sambil berteriak memanggil namanya. Tak ada jawaban, hanya terdengar bunyi kayu yang saling bergesekan. Terlihat juga banyak belalang kecil bertengger di ujung ilalang setinggi pinggang kami. Tapi aneh, belalang itu berkepala bayi. Karena saking takutnya dan merasa tak cukup tenaga untuk berlari lagi, memaksa kami seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tetap melanjutkan perjalanan. "Mojo gak usah dicari, dia aman di suatu tempat," kata Bongor. "Tahu dari mana?" kataku. "Kita fokus saja ke depan, percaya sama aku," jawab Bongor. Karena Bongor ini agak sensitif soal hal gaib, kita ngikut aja apa kata Bongor. "Setauku ini bukan Gunung Prau, Cong," kata Kombot. "Iya, Prau gak kayak gini," kataku. "Udah jalan aja, kita bakal selamat asal gak aneh-aneh," sahut Bongor. Kami terus melanjutkan perjalanan selama berjam-jam. Trek terlihat itu saja dengan hutan lebat dan pohon pinus yang besar-besar di sekeliling kami. Ketika aku melihat jam dan kompas sudah tidak berfungsi malam itu, terasa waktu tidak bergerak maju ataupun mundur. Tiba-tiba, malam itu angin bertiup sangat kencang. Terasa dingin menusuk tulang. Terlihat kembali keanehan di mana di jalur pendakian yang kami lewati terdapat telapak kaki yang sangat besar sekali. Tidak terasa asing bagiku penampakan telapak kaki tersebut. "Tak salah lagi, ini Sumbing," kataku. "Hah? Sumbing?" Mami dan Kombot bersamaan. Ternyata aku masih diikuti oleh demit sialan itu dalam batinku. "Iya, dia masih menerormu," sahut Bongor seolah-olah dia tahu apa isi pikiranku. Tak lama berselang kami dikejutkan dengan sosok yang ada di pikiranku. Iya, dia menampakkan diri lagi di depanku dan teman-temanku. Tapi kali ini makhluk itu bersama Mojo yang sedang terbujur kaku. "Mojo itu sudah meninggal, Cong," teriak Bongor. Seolah-olah membuyarkan keheningan kami bertiga, sontak kaget dengan perkataan si Bongor tadi. Makhluk yang ada di samping Mojo sangatlah mengerikan. Berbadan besar tinggi, berkaki satu, dengan raut muka marah. Makhluk itu hanya terdiam menatap kami.
Tak lama kemudian, Mojo tersadar dan berkata kepada kami, "Maaf telah melibatkan kalian di pendakian terakhirku. Semua ini aku lakukan demi kebaikan kalian dari teror makhluk sialan ini. Sebenarnya kalian semua akan dijadikan tumbal di sini, dan aku sebenarnya sudah meninggal sebulan yang lalu. Kalian jalan saja, terus melewati jalan ini. Jangan langsung pulang." Kemudian makhluk mengerikan itu menghilang bersamaan dengan Mojo. Seolah mengikuti makhluk tersebut, kami semua hanya bisa terdiam dan merinding melihat kejadian itu yang begitu cepat. Sepanjang malam kami mengalami kejadian-kejadian aneh. Kemudian terdengar bunyi alarm menunjukkan pukul 3 dini hari. Kompas dan jam kini mulai berfungsi dengan normal. Kami sedikit lega pertanda pagi segera tiba dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Kini gunung terasa normal dan terlihat pos 4 di depan kami. Iya, pos 4 Sumbing. Dan banyak aktivitas pendaki lain yang akan melakukan summit di pagi hari. Sesampainya di pos 4, kami membangun tenda dan beristirahat karena memang badan kami terasa lemas. Setelah dirasa cukup istirahat, kami sepakat untuk turun saat itu juga. Perjalanan turun terasa normal. Setibanya kami di base camp, para petugas terheran-heran dengan kami. "Mas, kalau boleh tahu, kemarin muncak lewat jalur mana ya?" tanya petugas tempat. Kami pun menceritakan semua kejadian yang kita alami dan terkejutnya kami ketika tahu pada waktu itu sudah hari Jumat. Sedangkan hari aku berangkat kemarin serombongan hari Selasa. Itu artinya kita semua berada di gunung sudah 3 hari. Padahal yang kami rasakan hanya semalam saja berada di gunung. Dan kami pun diantar oleh petugas tempat ke base camp perahu, lalu bergegas pulang.